Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah, sudah pantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesehatan dan kesempatan serta menanamkan keimanan sehingga kita mudah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, kepada kita pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah, pada subuh kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema sholat yang judulnya adalah tidak khusyuk dalam sholat. Apakah sholat kita diterima? Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, khusyuk berasal dari kata khasya'ah yang artinya diam, tenang atau merendahkan diri sebagai rasa penghambaan kita, pasrah diri kita secara jiwa dan raga kepada Allah sebagai pencipta kita. Dan sebagai khusyuk adalah sebagai ruh dalam sholat, karena khusyuk merupakan nilai daripada ibadah sholat itu sendiri. Ada beberapa fadilah atau keutamaan dalam khusyuk sholat. Yang pertama yaitu kita akan diberi keberuntungan berupa kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang bunyinya qad aflaha mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kata aflaha di sini berarti kebahagiaan atau keberuntungan, yaitu keberuntungan dunia dan akhirat. Di dunia diberikan kita nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat beribadah, kemudian di akhirat nanti mudah-mudahan kita diberikan surganya Allah sebagaimana janjinya. Kemudian keutamaan kedua adalah kekhusyukan membuat kita kemudahan dalam hidup sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah fakabiratun ila 'alal khashi'in, yang artinya dan mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ayat ini menerangkan bahwasanya bagi hati yang lalai sholat itu cukup berat, tapi bagi orang yang khusyuk, sholat itu memudahkan mereka dalam menjalankan kehidupan ini, karena Allah bersama mereka. Allah akan membantu manusia-manusia yang beriman kepadanya, yang sholat yang khusyuk. Yang kemudian sholat berpengaruh langsung sebagai benteng moral bagi kita dalam menjalankan kehidupan ini untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada 3 fadilah dari sholat tersebut. Bagaimana cara mencapai sholat khusyuk yang selama ini menjadi masalah atau problema di dalam hidup sholat kita? Karena setiap orang akan merasakan bahwasanya sholat mereka tidak khusyuk karena ada pikiran-pikiran yang mengganggu. Para ulama memberi petunjuk. Yang pertama, mengenal Allah dengan benar atau secara ma'rifatullah, artinya benar-benar pikiran kita, hati kita mendalam mengetahui bahwasanya Allah adalah sebagai Rabb kita, sebagai ilah kita atau Tuhan kita. Yang kedua, mengikhlaskan sholat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
niat sholat akan membantu kita dalam hal kekhusyukan. Kemudian yang ketiga, membaca bacaan sholat dengan tartil perlahan dan penuh penjiwaan dengan mengetahui cara baca yang benar dan artinya di dalam sholat kita harus mengetahui apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Arti sholat itu harusnya kita mengetahui agar benar-benar kita menjiwai sholat tersebut. Kemudian yang keempat, menganggap setiap sholat adalah sholat terakhir, sebagaimana disampaikan oleh hadis Nabi, bahwasanya bekerjalah kamu sebagaimana kamu akan hidup selama-lamanya, dan beribadahlah kamu semana seolah kamu akan mati besok. Kemudian yang kelima, mengembalikan pikiran yang melayang di dalam sholat agar sadar kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, menyiapkan kondisi fisik sebelum sholat dan lingkungan, sebagaimana hadis Nabi yang menyampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu Nabi bersabda, apabila makan malam sudah dihidangkan sedangkan sholat jamaah sudah dikumandangkan ikamatnya, maka dahulukanlah makan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5042. Itulah 6 petunjuk dari para ulama untuk mencapai sholat khusyuk. Apakah khusyuk dalam sholat merupakan syarat sah sholat? Dari beberapa ulama menyampaikan bahwasanya khusyuk bukan merupakan syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah yang pertama niat, kemudian diakhiri daripada salam. Itulah syarat sah sholat. Kemudian syarat wajib sholat adalah menghadap kiblat dan menutup aurat, kemudian suci dari hadas. Jadi kalau kita tidak khusyuk dalam sholat, artinya pikiran kita masih melayang, sholat kita masih dianggap sah atau masih dianggap benar. Akan tetapi nilainya adalah yang berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya seorang itu mendapat pahala dari sholatnya sesuai daripada kekhusyukannya. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan seperempat, ada yang mendapatkan 1/10, hingga ada yang mendapatkan 1/10. Artinya kalau kita sholat tidak khusyuk, sholat kita masih dianggap sah kalau sesuai dengan syarat sah sholat dan sholat wajib sholat. Di sini hanya nilainya yang berbeda-beda di antara seorang. Di dalam satu jamaah mungkin masing-masing orang itu berbeda nilainya tergantung kepada kekhusyukannya, tapi sholat masih dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaidah fikih yang disampaikan oleh syariat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ada sebuah hadis yang cukup panjang saya bacakan, bagaimana sholat yang tidak khusyuk pernah disampaikan oleh sahabat Nabi kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab. Hadisnya yang berbunyi sebagai berikut. Pada suatu hari dalam majelis Rasulullah SAW, seorang sahabat duduk dengan wajah yang penuh kegelisahan, matanya menunduk, jemarinya saling menggenggam, seolah-olah ada sesuatu yang berat di hatinya. Ia menghela nafas, lalu dengan suara lirih ia berkata, wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, tetapi aku khawatir mungkin pertanyaanku ini akan membuatku semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tersenyum lembut, tetapi beliau penuh kasih sayang. Katakanlah, wahai saudaraku, tidak ada pertanyaan yang membuat seseorang hina jika ia bertanya untuk mencari kebaikan. Sahabat itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Wahai Rasulullah, aku merasa sholatku sering tidak khusyuk. Kadang aku mengingat urusan dunia, kadang pikiranku melayang-layang entah kemana. Aku takut sholatku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan sholat seperti itu aku tetap mendapatkan pahala? Sekejap suasana menjadi hening. Para sahabat yang lain menunduk, merasakan kemudahan yang sama. Mereka tahu beratnya pertanyaan itu. Namun yang terjadi segalanya benar-benar tidak terduga. Rasulullah SAW tidak segera menjawab. Beliau menatap sahabat itu dalam-dalam. Lalu air matanya mulai membasahi pipi beliau. Para sahabat terkejut. Mereka jarang melihat Rasulullah SAW menangis dalam keadaan seperti ini. Dengan suara gemetar Rasulullah SAW berkata, demi zat yang sungguh jiwaku berada di tangannya, sungguh setan tidak akan pernah berhenti
berusaha mencuri bagian dari sholatmu seorang hamba hingga ia teralihkan, tetapi ketahuilah Allah tetap melihatmu dengan usahamu. Beliau menarik nafas lalu melanjutkan, wahai saudaraku, jika engkau meninggalkan sholat hanya karena takut tidak khusyuk, maka setan akan menang. Tapi jika engkau tetap berusaha sholat meski dengan kehadiran pikiranmu yang mengganggu, ketahuilah setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah dalam sholatmu, saat itulah Allah menyambutmu. Air mata sahabat itu jatuh, ia menangis, begitu pula sahabat yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata dengan penuh kelembutan, bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya berjalan ke arahnya, tetapi anak itu sering jatuh dan tersandung. Apakah seorang ibu akan marah? Tidak, ia justru akan berlari menghampirinya dan mengangkatnya dan mendekapnya. Itulah Allah, ia lebih penyayang dari seorang ibu kepada anaknya. Selama engkau terus kembali kepada Allah dan selalu menerima, Allah akan selalu menerimanya. Sahabat itu menangis terisak. Begitupun para sahabat lainnya. Tanya, Maha Pengasihnya Allah, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu menyampaikan tidak ada lagi putus asa dalam sholatnya. Ia tetap berusaha dan setiap kali pikirannya melayang, ia mengingat kata-kata Rasulullah, setiap kali engkau berusaha kembali, saat itulah Allah menyambutmu. Itulah hadis yang cukup panjang, menyampaikan gambaran bahwasanya sholat kita masih sah selama kita berusaha untuk mengalihkan pikiran kita yang melayang-layang tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwasanya kalau dalam sholat kita tidak khusyuk, artinya pikiran kita melayang, sholat kita masih dianggap sah selama sesuai dengan kaidah fikih, sesuai dengan kaidah syariat. Tetapi nilainya yang berbeda yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwasanya penilaian khusyuk tidak khusyuk, terima dan tidak terimanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai hamba Allah, ada rambu-rambu standar yang disampaikan oleh kaidah fikih bahwasanya sholat yang tidak khusyuk masih dianggap sah karena khusyuk tidak termasuk dalam syarat sah sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat, memberi motivasi kita agar kita tetap sholat dan tetap berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.